Ya, menurut saya untuk menjadi orang yang sukses adalah harus jujur, itu memiliki kejujuran, itu terutama jujur terhadap diri sendiri. Karena selama kita belum jujur terhadap diri sendiri, maka sulit untuk kita berubah. Artinya apa? Sulit untuk kita belajar mengupgrade diri menjadi versi yang terbaik. Misalnya melalui buku, kemudian kita mendengarkan audio motivasi, kemudian kita mengikuti workshop pengembangan diri misalnya. Dan apa yang kita pelajari dan apa yang kita dengarkan itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha untuk lakukan. Ya, nah, itu apabila orang yang jujur terhadap diri sendiri. Masalahnya sekarang kebanyakan orang menurut saya itu tidak bisa melakukan perubahan karena mereka tidak jujur terhadap diri sendiri, sehingga mereka tidak mampu belajar dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, atau apa yang mereka dengar. Dan orang yang tidak jujur terhadap diri sendiri itu orang yang tidak mempunyai motivasi untuk belajar ya dari orang lain. Sehingga di sini supaya kita bisa jujur terhadap diri sendiri, maka yaitu peran penting adalah pendidikan menurut saya. Itu mulai pendidikan dari sejak kita masih balita, SD, SMP, dan SMA. Dan fondasi itulah masih tingkat balita dan SD. Ya. Kalau untuk kondisi saya, yaitu di era saya, khususnya Kabupaten Kepulauan Sula, ya, itu kebanyakan orang yang tidak jujur dalam menjalani hidup ini, sehingga pastinya mereka tidak akan mampu berubah dengan baik. Ya, ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat mereka berada. Nah, kenapa lingkungan bisa terjadi seperti itu? Karena memang dipengaruhi oleh pemerintahan. Pemerintahan yang terbukti sekarang adalah pemerintahan yang dipilih oleh money politik, sehingga birokrasi yang terbentuk mulai dari bupati, kemudian seksi-seksi itu sampai kepala dinas itu pastinya itu orang yang tidak jujur semua. Karena pemimpin adalah teladan, pemimpin adalah leader, pemimpin adalah penunjuk jalan. Kalau pemimpin sudah tidak diterpilih dengan jalan yang tidak baik, pastinya bawahnya pasti tidak jujur. Sehingga misalnya dalam pendidikan misalnya, kepala dinas yang terpilih itu pasti orang yang terpilih bukan berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan faktor kejujuran, tapi karena faktor kedekatan, faktor keluarga. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya kepala dinas yang orang seperti itu, pasti kepala sekolah yang dia pilih di tingkat SD pasti orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang dekat dengan dia atau bersatu keluarga dengan dia, atau memilih bupati tersebut. Kalau orang-orang yang tidak memilih bupati tersebut, maka orang-orang tersebut tidak akan dijadikan kepala sekolah. Itu yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula sekarang. Sehingga pada akhirnya kalau misalnya seluruh kepala sekolah seperti itu, pasti generasi atau siswa-siswa, guru-guru yang berada di bawahnya itu pasti orang-orang yang tidak baik. Seperti itu. Akan dia membudayakan budaya ketidakjujuran, budaya tidak jujur sesuatu yang wajar. Nah, sehingga pada akhirnya kalau misalnya di lingkungan sekolah diterapkan budaya yang tidak jujur, pada akhirnya ya guru juga malas mengajar. Kemudian mereka juga tidak serius dalam mengajar, karena orang yang jujur itu tidak mendapat apresiasi, malah dikucilkan. Seperti itu. Sehingga orang yang tidak jujur itu malah mendapat apresiasi, mendapat tempat. Sehingga pada akhirnya orang yang akan jadi penjilat. Penjilat bukan menunjukkan prestasi mereka pada pimpinan mereka. Misalnya Kapolsula tahu
kepala dinas atau ke bupati, muka menunjukkan prestasi karena menunjukkan yaitu dengan faktor yang menjelekkan orang lain misalnya, atau seperti itu, menjelekkan orang lain supaya mereka bisa menjadi pimpinan atau kepala sekolah di tempat-tempat tertentu, sekolah-sekolah tertentu. Kalau misalnya seperti ini, pastinya generasi sulah yang terbentuk generasi tidak baik. Ya, kalau sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang berdasarkan seperti ini, maka sekolah tersebut pastinya di dalamnya guru-guru juga mengajar tidak semangat, tidak serius, tidak motivasi malah mengajar, ya, karena apa yang dilakukan itu kebaikan atau kebiasaan baik yang dilakukan tidak mendapat apresiasi, maka malah dikucilkan seperti itu. Sehingga untuk mendapat tempat, guru-guru mendapat tempat di mata kepala sekolah, maka dia harus bertindak tidak jujur. Kalau guru tidak jujur, pasti siswa-siswa tidak jujur, seperti itu. Sehingga pada dirinya perilaku tidak jujur ini dari SD sudah terbangun seperti itu, bukan hanya satu sekolah, bahkan seluruh sekolah di Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau siswa yang tidak jujur itu, pasti kualitas pendidikan atau tingkat pemahamannya, tingkat motivasi belajarnya juga sangat rendah. Seperti itu. Sehingga ini menjadi problem, ya, untuk bagaimana kita bisa memajukan Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau misalnya seperti ini, pastinya di lingkungan masyarakat, orang tua siswa juga pasti perilaku tidak jujur karena lingkungan sudah terbentuk seperti itu. Pendidikan saja, karena pendidikan sebenarnya itu adalah pendidikan, dia merupakan mercusuar atau suatu hal atau suatu budaya, dia yang membudayakan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Kalau misalnya pendidikan sudah jelek, pasti masyarakat juga jelek, tidak baik, pasti tidak jujur. Pada akhirnya pemimpin yang akan mereka pilih pada periode berikutnya pasti adalah pemimpin yang memang tidak jujur. Dengan diimbangi dengan uang, jabatannya, mereka sudah terpengaruh. Mereka memilih pemimpin bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan jabatan, berdasarkan tawaran jabatan nanti, kemudian berdasarkan uang, seperti itu, bukan berdasarkan kompetensi dan keinginan pemimpin tersebut untuk membangun daerah. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, saya merasa, ya, saya tidak punya pengaruh. Saya sebagai seorang guru yang punya pengaruhnya sangat kecil, tapi ya saya mengharapkan suatu ketika saya bisa menjadi seorang yang berpengaruh. Dengan kemampuan public speaking saya harapkan dengan perkembangan media sosial sekarang ini, saya bisa manfaatkan untuk mempengaruhi minimal sebagian orang, karena di Indonesia ini banyak orang yang menggunakan media sosial, sehingga kita bisa menggunakan personal branding kita atau mempengaruhi orang dengan cara penggunaan media sosial. Selain dengan memang personal branding, kemudian kita bisa mendapatkan cuan dari media sosial tersebut. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ya.